God's Beloved, berjumpa lagi dalam Dunia Firman atau Dufan bersama saya Pastor Kuku dari Suara Sangkakala Malang. Sudah dapat juga mendengarkan siaran daripada Suara Sangkakala Malang melalui Listen to My Radio. Ini adalah sebuah aplikasi, bisa di-download daripada App Store kita. Namanya adalah Listen to My Radio. Listen angka 2 My Radio. Saudara bisa download atau listen to my radio.com. Saudara bisa mendengarkan dan cari nama channelnya adalah Suara Sangkakala Malang. Maka saudara akan bisa mendapatkan channel daripada Suara Sangkakala Malang ini. Ya, di dunia firman kali ini saya akan sharing tentang, saudara pasti pernah mendengar atau melihat gambar monyet yang menutup mata, monyet yang menutup telinga, dan monyet yang menutup mulut. Itu adalah ada sebuah frasa di sana, yaitu see no evil, hear no evil, dan speak no evil. Di mana frasa ini artinya adalah tidak melihat yang jahat atau kejahatan, tidak mendengar kejahatan, dan tidak berbicara kejahatan. Sebuah peribahasa yang seringkali dikaitkan dengan 3 kera atau 3 monyet ini, 3 monyet bijak. Di mana itu adalah sebuah petunjuk untuk menganjurkan kita menghindari hal-hal yang negatif, yang berpengaruh dan merugikan diri kita sendiri. Peribahasa ini memang berakar dari tradisi Konfusianisme atau Buddha atau orang-orang Jepang. Memang berakar dari situ. Ini yang mempopulerkan, menyiratkan sebuah pilihan yang disengaja untuk tidak terpapar, tidak larut, tidak hanyut, tidak tenggelam, atau tidak berpartisipasi di dalam hal-hal yang salah, yang negatif, atau yang menyentuh bahkan secara moral. Sehingga see no evil, tutup mata, hear no evil, tutup telinga, speak no evil, tutup mulut. Supaya menjadi orang yang bijak dalam hidup ini. Nah, di dalam Bible, di dalam Alkitab, saya baca satu ayat di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33. Di sana dikatakan tentang ada sebuah kejadian yang bisa mengaitkan atau bahwa see no evil, hear no evil, dan speak no evil ini ada di dalam Bible kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 33 dikatakan, sementara Elisa masih berbicara dengan mereka, tampaklah utusan itu sedang datang menjumpainya. Lalu ia berkata, lihat, malapetaka ini datangnya dari Yahweh. Mengapa aku harus berharap lagi? Mengapa aku harus berharap kepada Yahweh lagi? Raja Israel pada waktu itu melihat ada utusan Nabi Elisa datang. Dia berkata, malapetaka datang. Dan dia juga berkata, buat apa berharap kepada Yahweh lagi? Kenapa hal ini terjadi? Sebab pada waktu itu terjadi satu kelaparan yang ekstrim, atau terjadi sesuatu hal yang mengerikan dan dahsyat di negeri itu. Lalu tidak ada pertolongan. Bahkan kota Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram. Pengepungan ini menyebabkan kelaparan yang luar biasa. Sehingga bahkan terjadi kanibalisme karena kelaparan yang begitu hebat karena pengepungan musuh ini. Raja Israel pada waktu itu kemungkinan Raja Yoram, anak Ahab, memerintah. Dia marah, dia frustasi, dia tidak punya pengharapan, dan dia ingin membunuh Nabi Elisa. Karena sebagai nabi dianggap oleh raja, kamu ini membiarkan rakyat menderita. Mana suara Tuhan? Tuhan tidak menolong. Jadi dia melihat sesuatu yang terjadi, yaitu kelaparan rakyatnya, dikepung, kalah. Dia mendengar juga jeritan rintihan rakyatnya. Tapi dia kemudian berbicara buruk. Ada utusan Nabi, dia berkata, malapetaka ini datang.
Malah dia berkata, buat apa berharap kepada Yahweh lagi? Ini adalah keputusasaan yang hebat daripada seorang pemimpin negara, pemimpin bangsa. Karena penderitaan yang sangat terjadi. Sampai terjadi kanibalisme di masyarakat, itu kan betul-betul mengerikan kelaparannya. Karena pengepungan musuh ini loh terhadap Israel. Nah, maka dari itu, karena masalah yang luar biasa ini, tetap firman Tuhan tetap disampaikan oleh Nabi Elisa meskipun dia diancam mau dibunuh oleh Raja Israel ini gara-gara kecewa karena penderitaan yang sangat hebat. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? See no evil. Tuhan ingin kita ini see no evil, hear no evil, speak no evil. Ketika engkau terjadi masalah yang hebat, seharusnya tetap percaya kepada Tuhan. Seharusnya Raja Israel tetap percaya kepada Yahweh, bahwa dia sanggup memelihara. Kenapa utusan Nabi datang malah berkata, malapetaka ini? Dan berkata, buat apa berharap kepada Yahweh, kepada Tuhan? Gak ada gunanya. Nah, tetapi puji Tuhan, Elisa meskipun dia adalah penerus daripada Nabi Elia, Elia itu pernah mau dibunuh oleh Isabel. Dia takut, dia lari ke gunung, ke goa. Dan dia berkata, mati saja aku Tuhan. Tetapi Elisa sebagai penerus dan murid daripada Elia, dia menerima double portion, pengurapan. Dia tidak mau meniru dan meneladani apa yang pernah dialami Elia. Ya, dia terima pengurapan. Justru pengurapan itu membuat apa? Meskipun Elisa juga diancam mau dibunuh oleh raja, dia tetap beritakan firman, bahwa di tengah kelaparan yang hebat ini, yang ekstrim ini, di tengah engkau digencet masalah yang hebat, Yahweh masih akan menolongmu. Dan betul, di pasal berikutnya, pertolongan Tuhan itu ajaib. Bahkan pertolongan Tuhan di 2 Raja-Raja pasal 7 itu terjadi sebelum Raja Israel menyadarinya. Kabar baiknya begini, Tuhan ingin apapun yang kau sedang alami, Tuhan ingin kau juga see no evil. Jangan melihat yang buruk, yang jahat terjadi padamu. Iya, memang mungkin kau memang sedang sakit parah. Mungkin kau sedang alami kekurangan keuangan atau jalan buntu yang begitu hebat. Tetapi Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Nabi Elia sempat dia takut lari ke gunung, ingin mati ketika diancam dibunuh Isabel. Tetapi dia kemudian ditolong oleh Tuhan, diberi makan, dia melayani lagi. Elisa diancam mau dibunuh oleh Raja Israel, dia tetap beritakan firman. Saudara, kalau engkau see evil, melihat sesuatu yang buruk, yang jahat terjadi kepadamu, biarlah engkau memandang Yesus yang selalu menyertai saudara. See no evil dan hear no evil. Jangan dengarkan perkataan atau gosip-gosip kata orang lain kepadamu yang yang mungkin mau menjatuhkan engkau, yang mau menjatuhkan semangatmu, mentalmu. Hear no evil. Mungkin Raja Israel ini juga sedang kecewa dan putus asa karena mendengar berita rakyatnya kanibal gara-gara kelaparan hebat terjadi di Israel. Tetapi kenapa engkau tidak mencondongkan telingamu untuk dengar firman Tuhan, firman pengharapan, firman kasih, firman kuasa, dan speak no evil. Putus asa raja ini. Ada masalah besar di negerinya. Dia berkata, ada nabi datang, utusan nabi datang, dia berkata, malapetaka ini. Saya beritahu sama saudara, meskipun apapun yang terjadi buruk kepadamu, biarlah engkau tetap berkata, Tuhan itu baik. Jaga perkataan saudara. Ayub, contoh. Ayub pernah alami, hartanya habis, ternak, kambing, domba, sapinya dibunuh, dirampok. Karyawannya juga dibunuh, disisakan seorang untuk bisa laporan. Habis kan hartanya. Lalu juga anak-anaknya mati, keluarga habis. Lalu juga kesehatannya dia sakit parah. Tapi dia alami yang buruk. Dia berkata kepada istrinya, mengapa engkau hanya menerima yang baik saja? Karena istrinya berkata, matilah saja engkau. Lalu Ayub berkata, mengapa engkau hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, dari Yahweh Elohim?
Apakah engkau juga tidak mau menerima yang buruk? Artinya apa? Meskipun alami penderitaan yang hebat dalam ekonomi, keuangan, keluarga, kesehatan, Ayub, dia see no evil, hear no evil, speak no evil. Apa yang sedang saudara alami? Tentang kesehatan kah? Keuangan? Tentang mungkin tentang masa depan saudara? Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Toh Ayub alami pemulihan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dia dipulihkan 2 kali lipat hartanya, diberi anak lagi, kesehatannya pulih. Dan juga Tuhan melakukan hal yang luar biasa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kemenangan terjadi dan terjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini biarlah engkau tetap, sesuatu yang buruk terjadi, melihat Yesus selalu bersamamu. Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Dia akan selalu menolong saudara. See no evil, hear no evil, speak no evil. Bahkan sebelum saudara menyadari Tuhan menolongmu, Dia sudah sediakan pertolongan. Yesus Masiah, bless you.